Iya, ke belakang. Ke belakang. وكان الله بكل شيء عليما. يا وأعد لهم أجرا كريما. يا شاهدا ومبشرا ونذيرا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Botol tuh nggak banyak gelas, misalnya sedikit aku duduk sini. Botol yang nyaris sedikit. Ben pernah ada kabarnya? Iya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma Muhammadun illa rasul wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang sangat kami sayangi, hormati dan muliakan Dinda Laila Nur Laila, sekeluarga yang kami banggakan, sayangi. Ibu Laila ini adik kelas ulun. Dia sekelas dengan adik ulun, Dr. Anda Hajah Siti Nurbaya. Kakak, kata adik ulun, apa? Ulun punya kawan, orangnya cerdas banget. Kayaknya esok ulun tamuakan kan ini aja. Menunggu ulun itu di Pakapuran dulu, rumah Pakapuran Raya. Sakanya si Laila nang cantik soleha sahibul bait ini. Subhanallah, aja karena kau ditanding-tandingi aja, orangnya cerdas benar. Mudahan
mudah-mudahan diberkahi nih. Amin. Keluarganya, anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Hari ini ulun merasa beruntung benar diundang oleh Adinda sayang nih. Masya Allah. Kita merasa berbahagia, kita kumpul-kumpul di sini sekalipun udara cukup panas. Betul, Bu? Betul. Karena kita ingin mengenang peristiwa yang sangat bersejarah kepada kekasih kita yang selalu ada di hati kita. Siapa dia, Bu? Junjung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebulan penuh kita mengadakan peringatan Maulid, ada di masjid kita datang, alhamdulillah, ada di langgar, ada di musholla, hari ini di rumah. Dasar beruntung, pian-pian di sini beratan. Kenapa jadi untuk kurang beruntung? Jadi bila hendak mencari orang menang beruntung sebanjaran nih, orang beruntung nih bang, sudah masjidnya masjid beruntung, orangnya orang beruntung, biar berdagang sahabatnya selalu untung. Alhamdulillah. Apa kabar beruntung jaya? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan tambah baik ibadahnya, tambah baik keluarganya, tambah baik anak-anaknya, tambah baik rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kita ini berada di Beruntung Jaya. Waktu ulun pindah ke Beruntung Jaya, keponakan ulun bercanda, pian mikir aja yuk, beruntung bener jadi orang beruntung. Kan ya orang yang masuk surga tuh orang beruntung ya. Kayak apa kan orang Banjar Indah. Ya kalau bola pala orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Mereka lah orang yang ahli surga. Pas benar bubuhannya nama ngaranik di Beruntung, orang Beruntung Jaya. Alhamdulillah. Ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia, kita akan membacakan sejarah selintas Rasulullah, rumah tangga Rasulullah, dan sampai beliau berkeluarga. Siapkah mendengarkan? Siap. Siapkah mengamalkan? Insya Allah siap. Ibu-ibu yang berbahagia, pada suatu hari Rasulullah berada di Masjid Nabawi di Madinah. Mudahan ke Madinah berataan. Amin. Nang sudah mudahan memuliki pulang. Nang belum mudahan lakas tulakam. Amin ya rabbal. Saat itu sahabat kompak hendak bertakun lawan Nabi. Begitu Rasulullah duduk di tengah-tengah mereka, salah satu berkata, "Ya Rasulullah, mohon diceritakan kepada kami siapa dirimu yang sesungguhnya." Subhanallah. Aku, kata Nabi, adalah buah doa ayah kakekku Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi kita ini keturunan daripada Nabi Allah Ismail. Ismail punya ayah Nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman. Nabi Allah Ibrahim berdoa sebagaimana tercantum di dalam Al-Quranul Karim, "Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka ini nantinya di akhir zaman seorang Rasul yang akan membacakan kitab-kitab suci-Mu kepada mereka untuk dijadikan pegangan keselamatan di dunia dan keselamatan di negeri akhirat." Diriku, ujar Nabi, kabar gembira dari saudaraku Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa memberitahu kepada kaumnya bahwa nanti sesudah aku, kata Nabi, akan lahir Nabi akhiruz zaman, ismuhu Ahmad. Dialah yang bernama Ahmad di langit, terpuji di langit, Muhammad di bumi. Subhanallah. Kemudian diceritakan, ujar Nabi, aku ini, diriku ini ketika berada dalam kandungan perut ibuku Aminah, dia bermimpi melihat cahaya. Bahkan ketika dia melahirkan, dia dibukakan hijab.
karena terangnya cahaya yang keluar di dalam perutnya. Di sana bayi aku ya Nabi, dia dapat melihat istana-istana Raja Rum. Jauh benar boy, istana Raja Rum tuh jauh benar di sekitar Irak sana. Nah, dan beliau dapat menyaksikan beberapa keajaiban yang didatangkan oleh Allah kepadanya. Didatangkan kepada beliau wanita-wanita surga ketika Rasulullah dilahirkan. Siapa dia? Dalam rawi fahina qarba wan wadihazal habib a'lanat as-samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib wa amtarul judi على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعز. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزهور نورا فوق كل نور. Cahaya yang keluar di perut ibuku Aminah sampai dia dapat melihat istana-istana yang berada di Romawi sana. Subhanallah. Ketika Rasulullah lahir, siapa yang datang? Seorang bidan yang bernama Syifa atau Syafa. Ada penambangan Syafa di sini. Subhanallah, ada jar anak. Sudahan sesolehah Syafa. Amin. Syafa tadi bunda daripada sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Karena Syafa ini menyaksikan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku, kata beliau, adalah wanita yang pertama kali beriman pada saat kerasulan beliau. Beliau yakin yang lahir ini adalah seorang nabi dan rasul. Kenapa demikian? Dia lahir dalam keadaan sajidan, sujud. Adalah bayi lahir sujud. Kada diiringi oleh kada ada darah yang menyertainya. Lahirnya pun lewat pusat. Subhanallah. Sajidan, sujud. Syakiran, bersyukur. Hamidan, mengucap alhamdulillah. Ka'annahul badru fi tamamih. Nur yang meliputi jasad Rasulullah melebihi terangnya bulan purnama. Sallu ala Nabi. An-Nabi ya man hadar, ya man hadar, dana lahu sajar, lahu sajar. Apalagi sambungannya, Bu? Dilihati dulu, kalau kada hafal aja. Masya Allah, ada kasidahnya. An-Nabi ya man hadar, ya man hadar, An-Nabi Zainul Bashar, Zainul Bashar, man dana sallallahu alaihi. An-Nabi man hadar. Begitu Rasulullah hadir, An-Nabi Zainul Bashar, hiasan seluruh makhluk-makhluk Allah yang tiada dua-duanya.
Mandana lahul qamar, beliau lahir bagaikan bulan purnama. Wal ghazal salam alaihi, semoga senantiasa salat dan salam tercurah untuk beliau. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, kemudian dibawa oleh As-Sayyidah Aminah binti Wahab bunda Rasulullah, diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Lalu beliau bercerita tentang mimpinya, telah datang nabi-nabi terdahulu dan mereka berpesan, berilah dia nama Muhammad. Jadi pada saat itu gue kadada menurut kabar orang yang bernama Muhammad kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdul Muthalib langsung membawa ke Ka'bah dan masuk ke dalam Ka'bah, bersujud dan bersyukur atas kelahiran cucu yang dinanti-nantikannya. Kemudian beliau membawa tawaf, mudahan kita bertawaf juga karena di sana. Masya Allah, ya sirlana ya Allah, ziarah Makkah wal Madinah biberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai ditawafkan, beliau pun menciumkan bayi yang teramat mulia ini, putra gurun Sahara ini, kepada apa, Bu? Kepada Hajarul Aswad. Apa itu Hajarul Aswad? Nazala minal jannah, batu yang diturunkan daripada surga. Sesungguhnya kata Nabi, Hajarul Aswad ini akan datang di hari kiamat. Dia memiliki mata, dia memiliki mulut, dia memberikan kesaksian kepada orang yang pernah bertawaf, mencium atau mengangkat tangan istilam kepadanya. Subhanallah, Hajarul Aswad tidak mau masuk surga di hari kiamat kecuali orang yang pernah tawaf masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Setelah diciumkan ke Hajarul Aswad, beliau menyembelih beberapa ekor kambing sebagai tanda syukur atas kelahiran cucu yang dinanti-nantikan ini. Kemudian beliau memanggil dan mencari ibu susuan, dan akhirnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dialah wanita yang paling beruntung yang mendapat izin daripada Allah Tuhan Rabbul Alamin, seorang wanita pinggiran kota Taif. Siapa namanya, Bu? Halimatus Sa'diyah. Halimah, wanita yang paling lemah lembut, lagi kasih sayang, lagi baik budi pekertinya. As-Sa'diyah yang akan mendapat keberuntungan, kebahagiaan dunia akhirat. Subhanallah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, datanglah seorang wanita yang nantinya akan menjadi pendamping hidup Nabi. Siapakah dia, ibu-ibu? Khadijah. As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid yang akhirnya menjadi istri tercinta Rasulullah. Dia bercerita, ketika baginda Rasulullah lahir, aku datang kepadanya karena aku, ujar beliau, berteman akrab dengan bunda Rasulullah. Siapa nama ibu Rasulullah? Aminah. Pian bisi kawan datang, kawan yang melahirkan ya, kalau pula apalagi bersembeli kambing, badahulu datang duduknya. Nah, besaruan, bakikahan mau datang. Aku terkesima, kata Sayyidah Khadijah, melihat bayi yang sangat elok tiada duanya. Aku berkata di dalam hatiku, andai aku seusia dengan anak yang baru lahir, bayi yang sangat indah ini, aku ingin menjadi temannya bermain, dan aku tidak ingin berpisah dengannya buat selama-lamanya. Sampai ke itu Bu Sayyidah Khadijah melihat Rasulullah sayang, kata Khadijah, 1000 kali sayang. Dia adalah seorang anak yang baik, yang sangat jauh perbedaan usia dengan diriku. Berapakah umur Sayyidah Khadijah pada saat itu? 15 tahun. Jadi kalau pian nih ada nang bapangantenan biniannya tatuha 15 tahun, jangan aneh. Dialah perkawinan Rasulullah yang disaksikan oleh para malaikat,
yang direstui oleh Allah Ta'ala Tuhan Rabbul Alamin. Usia As-Sayyidah Khadijah 15 tahun, sedangkan usia Aminah menurut riwayat sekitar 16, ada yang mengatakan 18 tahun. Jadi dikit aja biasa bakawanan. Rupa-rupanya doa Sayyidah Khadijah ini bukan sebuah angan-angan, karena Allah cinta sayang kepada wanita yang teramat mulia yang sudah ditulis dalam qabdah ketentuan Allah 50.000 tahun buat kita nih sebelum datang ke dunia sudah ditulis. Hari ini hari apa, Bo? Hari Jumat sore kita sama-sama berkumpul di rumah Ibu Laila. Sudah bertulis. Jadi kan datangan kasih ini perusutan turun pada rumah, ulun turun juga sudah bertulis. Jadi sudah bertulis Nabi kita ini 50.000 tahun sebelum diciptakan bahwa beliau As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid yang paling beruntung dunia akhirat akan menjadi istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Ibu Laila babisik lawan ulun di telepon, kesahakan mulah Rasulullah aja ini orangnya. Ceritakan bulah tentang Ummul Mukminin, ceritakan Bu tentang putri tersayang beliau yaitu Fatimah Az-Zahra. Siap? Siap. Lanjut kah? Lanjut. Baik. Ibu-ibu yang ulun muliakan, ketika masa berlalu kata Sayyidah Khadijah, tahun berganti tahun, datanglah seorang lelaki yang melamar diriku. Kawin sini sebagaimana layaknya orang-orang di Mekah. Lalu diberi anugerah 2 orang putra dan putri. Setelah itu suamiku meninggal dunia. Berjalan waktu, ada lagi seorang lelaki yang menikahi diriku. Aku pun menikah dan berumah tangga. Diberi pula anugerah seorang anak laki-laki. Subhanallah. Aku tidak menduga pada suatu hari suamiku ini kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Aku disibukkan dengan usaha berniaga, karena konon kabarnya ayah bunda As-Sayyidah Khadijah ini orang terkaya buat di Mekah. Wahab siapa namanya? Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, lelaki yang terkaya, seorang pedagang yang termasyhur. Ibu beliau bernama Fatimah. Jatuhlah warisan tadi ke tangan beliau, beliau yang mengelola. Nah, tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Sampailah suatu hari aku tidur di kegelapan malam, aku bermimpi matahari turun di kota Makkah ini, lalu masuk ke dalam rumahku. Aku terkaget dengan mimpiku, lalu aku terbangun. Siangnya aku tidak sabar menunggu waktu pagi, berlari-lari kepada seorang yang sangat alim dalam bidang kitab Taurat, Zabur dan Injil. Siapa dia, Bo? Waraqah bin Naufal, yang dia sudah sangat tua dan dia sangat alim. Tuh, hafal kitab Taurat, Zabur, Injil yang asli loh. Begitu aku ceritakan tentang mimpiku, berkatalah Waraqah bin Naufal, beruntung engkau wahai Khadijah, kalau memang mimpimu itu benar, aku jadi saksinya. Matahari itu hanya satu ada di langit. 2 kabul matahari? Satu aja, mana ada 2. Matahari itu perumpamaan Nabi akhiruz zaman. Dialah yang bernama Ahmad di langit, dialah yang bernama Muhammad di bumi. Ketahuilah wahai Khadijah, matahari itu masuk ke dalam rumahmu, bahwa engkau akan menjadi istri permaisurinya. Subhanallah. Bahagia Khadijah ini tiada taranya. Bolehkah kata Khadijah, aku ingin memohon kehadirat Tuhanku supaya aku diberi mimpi ketemu orang yang akan menjadi suamiku. Hendak pada dapat lawan Rasulullah tadi. Mana orangnya?
Baik, kata Waraqah bin Naufal, aku akan memberi kepadamu doa-doa. Ada juga boy orang baru itu bisi doa. Ada doa-doanya, tapi di sini orang kada marah kan? Kena aja. Ada kitabnya di rumah tadi. Kena pertemuan berikut mudah-mudahan banyak pula doa-doanya. Nah, lalu Waraqah bin Naufal ini memberikan doanya, engkau akan melihat siapa dia sesungguhnya di dalam mimpimu. Lalu dilaksanakan pesan Waraqah bin Naufal tadi. Akhirnya beliau termimpi melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau gemetar melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiada duanya eloknya buah. Setelah itu tercerita lagi tentang Khadijah yang selesai bertawaf. Mendengar cerita Waraqah bin Naufal tadi, Khadijah bertawaf sebagai tanda syukur. Mudahan ujar Ummul Mukminin ini akan menjadi sebuah kenyataan. Lalu beliau mengajak para asisten rumah tangganya. Nya rumah Sayyidah Khadijah tuh boy para penan di sini nah kayak rumah Ibu Lela nih nah anu rumahnya Sayyidah Khadijah. Masjid ini Masjidil Haram. Kena mun pian ka sana Bombay ulun bawa ka sana mau ka dibawa? Setia. Setan kawa barataan itu. Setiap kali ulun datang ke Makkah, ulun mesti datang ke situ ke rumah Sayyidah Khadijah tadi untuk berdoa buat keluarga, buat pian semua. Amin. Mudahan ke sana juga. Karena menurut para alim ulama salafus shalihin tidak ada doa yang paling mustajab di Makkah itu setelah Baitullah dan sekitarnya kecuali rumah Khadijah bersama Rasulullah, karena seringnya wahyu Allah diturunkan di situ. Disitulah tempat kelahiran seluruh putra putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ begitu sering malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Hendak bandar nang balum nih dan lakas berata. Amin. Ulun terkadang di waktu siang datang, malam datang pulang bertahajud di situ. Siang datang sholat duha dan berdoa di sana. Tercerita tentang Khadijah mendengar berita mimpi yang sangat membahagiakan hatinya, dia bertawaf di Baitullah. Begitu selesai tawaf di Baitullah, dia duduk di Bukit Safa. Bukit Safa tuh kok berjalan-jalan sedikit sampai ke rumah Sayyidah Khadijah nih. Hari ini rumah beliau itu sudah diperluas menjadi bagian daripada halaman Masjidil Haram. Tapi ada tandanya keramik yang berbeda dari seluruh yang ada di tempat situ. Ditandai oleh pemerintah setempat, bahkan dikurung dengan pagar daripada yang plastik yang cukup kuat itu. Nah biasanya kalau orang-orang Turki datangan gua situ dudukan berdoa. Ini orang-orang yang tahu datangan bulan Ramadan gue berapa duduk di situ. Rami benar orang bagi korma, bagi macam-macam duduknya, ada pegunungannya gue jadi duduk situ santai banget duduk di situ. Subhanallah. Kemudian Sayyidah Khadijah setelah bertawaf menyukuri berita gembira yang tertera di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil. Kata Waraqah bin Naufal, istrinya seorang wanita yang diberkahi. Wahai Khadijah, semoga itu menjadi sebuah kenyataan. Jika engkau nanti menjadi istri daripada pemimpin para nabi dan rasul, ingatlah diriku wahai Khadijah. Engkau akan berdiri di sampingnya di hari kiamat. Ketika hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Berilah aku syafaat wahai Khadijah. Subhanallah. Setelah selesai Khadijah bertawaf, datang seorang rahib dari negara Arab yang sangat jauh. Dia berteriak di dekat Bukit Safa, wahai wanita-wanita Quraisy, di antara kalian ini akan ada nanti menjadi permaisuri Nabi akhiruz zaman. Kalian siapakah yang sudah mempersiapkan dirinya? Lalu wanita-wanita lain ibu yang duduk di situ mengolok-olok, apaan orang itu, macam-macam, apaan orang itu. Tapi Sayyidah Khadijah malah gemetar dan berkeringat.
Kan ada, sudah ada tanda-tandanya. Akan ada kata rahib yang datang dari kejauhan tadi. Di sini salah seorang di antara kalian akan menjadi wanita termulia di dunia dan wanita terkemuka di dalam surga. Subhanallah. Selesai itu, hari berganti minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Khadijah ini menjelma kekayaannya menjadi orang terkaya di seluruh negeri Arab. Sugihbana. Apa yang dijual mau tahu? Beliau saudagar emas. Anda kan yang menjual emas di sini. Saudagar emas, masya Allah. Saudagar perak dan saudagar kain sutra yang asli, loh, asli. Ini yang dijual. Jadi ngalir tandingannya saudagar emas dan perak dan sutra. Dan andai kata seluruh harta kekayaan orang-orang yang berada di Mekah itu dikumpul, belum separuh kekayaan Sayyidah Khadijah. Sugihbana, kaya. Sampai beliau ini ingin mencari seorang yang bisa dipercaya untuk ikut serta mendagangkan dagangannya ke berbagai negara. Konon kabarnya dagangan beliau ini dibawa sekitar 12 negara. Jadi banyak pembantu-pembantu beliau. Jadi bagi untungnya boy, misalnya emasnya sekilo, nyamannya nyambat melihatnya ada pernah. Emasnya sekilo sekian ratus juta, jadi dijual, kayaknya untungnya tuh bagi. Nah jadi kada ada sila rugi. Beliau ingin sekali mencari orang yang bisa dipercaya untuk melaksanakan bisnis beliau ini. Sampai terdengar kabar kepadanya tentang seorang lelaki yang sangat dipercaya yang bergelar Al-Amin. Di Mekah itu boy orang berdagang ke negeri Syam, ke negeri Rom, ke negeri Yaman, ke negeri Bahrain. Di situ dagangan toko-toko Khadijah ini di Mesir banyak. Nah, jadi saudagar-saudagar Mekah ini membawakan hartanya Khadijah buat didagangkan di sana. Sampai terdengar kabar kepadanya tentang seorang lelaki yang sangat dipercaya, dialah yang bernama Muhammad ibnu Abdullah. Kemudian ringkas cerita, berkatalah seorang perempuan Mamarina Nabi ini, Bibi Atikah binti Abdul Muttalib, berunding dengan saudaranya Abu Talib. Bagaimana kiranya wahai saudaraku, kata Atikah, tentang temanku Khadijah, dia mencari orang yang dipercaya untuk membawakan dagangannya kali ini cukup banyak. Bagaimana seandainya keponakan kita ini Muhammad sallallahu alaihi nabi ikut juga membawakan dagangannya, karena dia bercerita mencari orang yang dipercaya, yang mana kelolaan dagangannya ini supaya tetap berjalan dengan baik. Aku rasa, kata Atikah, tidak ada orang yang paling amanah melebihi dia, Nabi yaitu Sayyiduna Al-Amin, bergelar Al-Amin. Baiklah, kata Abu Talib. Lalu dipanggillah Rasulullah, maukah engkau ikut serta membawakan dagangan Khadijah? Apa jawab Nabi? Mau tahu bu? Terserah Ami. Orangnya Rasulullah lembut, paling sopan. Terserah Ami, terserah aja. Lalu diberitakan kepada Khadijah, inilah kata Khadijah yang aku perlukan sekali. Malah aku yang memohon kepadanya, sudikah dia datang ke rumahku? Baik, kata Atikah, nanti aku akan bawa keponakanku itu. Lalu berhadapan dengan Khadijah, berkeringat dingin Khadijah seperti yang dimimpikan beberapa waktu yang telah deg-degan pula. Ini sekalinya nang dalam mimpi semalam Rasulullah, Masya Allah. Terjadilah kesepakatan untuk membawakan dagangan beliau ke negeri Syam. Negeri Syam itu boy, hari ini via Palestina. Bersamaan dengan itu Rasulullah dipercaya membawa beberapa kilo emas, perak, dan sutra. Ketika Rasulullah akan berangkat menuju Syam, didampingi oleh asisten
dagangan beliau, orang kepercayaan seorang lelaki bernama Maisarah. Kata Tuan Putri Sayyidatun Nisa, pemimpin wanita Quraisy, Sayyidah Khadijah ini bergelar Sayyidatun Nisa, dan beliau bergelar pula Sayyidatut Thahirah, Tuan Putri yang disucikan oleh Allah lantaran kada tersentuh dosa. Subhanallah, subhanallah, masya Allah, la quwata illa billah. Ujar Sayyidah, nanti pada tanggal hari kita berangkat. Siap, kata Rasulullah. Ketika itu kapilahnya begitu panjang. Nyok kapilah tuh boy kada sorangan pang tulak banyak rombongan. Maka kata Khadijah, wahai Maisarah, ambillah salah satu onta kita di kebunnya, ada bisi pagar ontanya tuh. Salah satu onta, pagar ternak onta kita yang paling baik, yang paling bagus, yang paling kuat buat Sayyiduna Al-Amin ini. Datang Maisarah ini mendatangi pagar onta tadi. Ada seekor onta, mulai lahir sampai besar tidak pernah disentuh tangan manusia. Pintar onta tadi, besar ontanya. Kata Maisarah, ini onta yang terbaik. Diambil onta tadi, lalu ingin dinaiki. Onta berkata, aku tidak bisa dinaiki kecuali oleh Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Sallu ala nabi. Aku tidak bisa dinaiki kecuali oleh seorang pemimpin para nabi dan rasul. Dibawa ke hadapan Khadijah. Kapilah sudah bersiap-siap berangkat. Khadijah bercucuran air matanya, terharu melihat kehadiran Rasulullah yang memakai pakaian yang tidak layak. Seorang anak yatim, tidak ada ayah, tiada ibu, dan tinggal di rumah pamannya yang miskin. Anaknya banyak, jadi pakaian itu gue lusuh sekali. Wahai baginda Al-Amin, kata Khadijah, sudikah engkau aku ingin memberikan kepadamu pakaian kepadamu. Nabi pun mengangguk, lalu diberikan pakaian. Setelah diberikan pakaian, silahkan naik. Berdiri Abu Talib, wahai Khadijah, apakah engkau ingin mencelakakan keponakanku dengan unta yang sangat besar ini? Unta tadi besar, buat tinggi, bagus, bercahaya merah keemasan, tapi besar, jadi takutan Abu Talib. Nabi kita berkata, wahai pamanku, tenanglah engkau, unta ini akan tunduk kepadaku. Masya Allah. Unta ini duduk dan berkata-kata sebagaimana manusia. Ya Nabi Allah, duduklah engkau di punggungku ini. Aku hanya dipersiapkan oleh Allah, hanya bisa dinaiki oleh engkau, wahai pemimpin para nabi dan rasul. Orang-orang di zaman jahiliyah berkata ini sihir, jangan. Ya kada tahu dia mukjizat. Kada percaya orang-orang, kada percaya ini pasti sihirnya katanya, macam-macam. Tapi Sayyidah Khadijah sudah beriman. Belum lagi melihat Rasulullah, dia seorang wanita yang sudah beriman, karena Khadijah ini seorang yang sangat alim. Dia selalu belajar dan belajar kepada para rahib-rahib yang alim-alim untuk mengetahui berita-berita yang tersebut di dalam kitab Taurat, Jabur, dan Injil. Naik kayak Nabi berjalan unta nang ini, sampai hilang dalam pandangan Sayyidah Khadijah, meninggalkan kota Makkah. Sampai ke negeri Syam, orangnya langkar, aja orang Banjar, bungas Rasulullah ini luar biasa. Begitu beliau sudah duduk di pasar negeri Syam tadi, ada seorang rahib yang mengamati Nabi ini yang sedang duduk beristirahat. Selesai jualan tadi udah digelar, laku semua. Dia melihat pohon yang merunduk kepada Nabi. Pohon-pohon tuh berdiri kayaknya bola pohon-pohon, tapi merunduk melindungi Nabi kita. Mukjizat Rasulullah. Berkatalah si laki-laki tadi berteriak, wahai orang-orang yang berada di negeri Syam, wahai orang-orang yang berada di pasar Syam ini, kita beruntung semua.
Kita telah datang ke hadapan kita, manusia yang dinanti-nantikan oleh seluruh petala langit dan bumi, yang tersurat di dalam kitab-kitab suci yang terdahulu. Dialah seorang lelaki mulia. Siapakah dia? Dia adalah seorang nabi. Wahai Maisarah, katanya, siapa namanya? Kata Maisarah, dia bernama Muhammad. Siapa ayahnya? Abdullah. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Sampai direntet ini nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kata si laki-laki ini, si rahib Nang Alim tadi, wahai Maisarah, cepat pulang. Aku khawatir dia dicelakakan orang di sini. Cepat pulang. Nah, dibawa pulang Nabi kita tadi buat. Subhanallah. Begitu Nabi kita sampai di Mekah, disusul oleh Maisarah, dia berhadap dengan tuan putri As-Sayyidah Khadijah. Kata Maisarah, wahai Khadijah, demi Allah, aku telah menyaksikan keajaiban-keajaiban yang terjadi pada Sayyiduna Al-Amin ini. Biasa kami menaiki onta datang ke negeri Sam itu 2 bulan perjalanan PP. Sebulan hanya sampai bontak, sebulan lagi buliknya 2 bulan. Tapi wahai Khadijah, ini bisa ditempuh hanya dalam beberapa hari. Seakan-akan bumi ini dilipat oleh Allah untuknya. Subhanallah. Wahai Khadijah, ada payung di atas kepalanya. Payung apa? Kata Nabi. Kata Khadijah, aku melihat gumpalan awan yang selalu menyertainya, sehingga kami tidak kepanasan. Oh tidak, dia yang tidak kepanasan. Sampai ke itu gue dalam ceritanya tuh, dia tidak kepanasan. Onta yang tunduk patuh kepadanya. Aku mendengar gunung-gunung, batu-batu pasir bersolawat dan salam kepadanya. Subhanallah. Akhirnya setelah itu 2 bulan kepulangan Nabi berdagang berniaga ke negeri Syam ini, maka dilangsungkanlah kesepakatan bersama. Nabi kita menikah dengan wanita yang paling beruntung dunia akhirat, As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Pernikahan yang tiada duanya. Sampai-sampai malaikat Jibril dipanggil oleh Allah. Ya Jibril, wahai Jibril, berhenti engkau bertasbih. Kenapa wajah Jibril ulun disuruh berhenti bertasbih? Ambillah segenggam daripada wewangian surga. Letakkanlah di gunung-gunung Mekah ini. Akan dilangsungkan pernikahan kekasihku dengan wanita yang diberkahi, yang aku berkahi, ujar Allah. Nah, jadi Nabi kita menikah. Ketika Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah pada hari Jumat yang diberkahi, ini ulang tahun pernikahan Rasulullah hari ini, hari Jumat, Masya Allah. Mudah-mudahan kabul beratan hajat, dan hajatun hajat akhirat kabul, rumah tangga semua sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan kita dimasukkan dalam golongan anak-anak yang soleh, lagi dicintai oleh Allah dan mencintai Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal alamin. Begitu di pernikahan itu berlangsung, tidak ada seorang pun yang tinggal di dalam rumahnya. Mereka berlari-lari mencium bau wangi yang tiada duanya. Orang-orang yang di gunung-gunung berkata, ini pasti baru bau wangi pernikahan Sayyiduna Al-Amin dengan wanita yang disucikan oleh Allah. Datangan. Jadi ujar gue, menurut cerita rumah As-Sayyidah Khadijah itu, saking besarnya dapat menampung penduduk Mekah seluruhnya. Subhanallah. Rumah piantah. Kagak seapanya, seadanya. Yang penting kita punya orang yang kita banggakan, Rasulullah, dengan istri tercinta beliau Khadijah. Pernikahan yang belum pernah terjadi, pernikahan yang paling diberkahi oleh Allah, yaitu pernikahan Rasulullah dengan As-Sayyidah Khadijah.
Tidak pernah turun kebahagiaan rahmat sebanyak diturunkan di rumah Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah. Jadilah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang diridai oleh Allah. Berjalan waktu, lahir anak pertama Sayyiduna Qasim, yang kedua Sayyidatuna Zainab, yang ketiga Ruqayyah, Sayyidah Ruqayyah, yang keempat Sayyidatuna siapa namanya? Fatimah. Fatimah Ad-Zahra Al-Batul. Kemudian yang berikutnya lagi Sayyiduna siapanya? Abdullah At-Thahir. Kenapa dinamakan At-Thahir? Karena lahir setelah Nabi kita diangkat menjadi rasul. Berapa putra putri Nabi, Bu? Sayyiduna Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. 6 anak-anak. Dari seluruh anak Nabi yang berenam ini, hanya satu yang panjang umurnya, berketurunan sampai hari ini, yaitu Sayyidatuna Ahlul Jannah Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, Fatimah ini, Sayyidina Ali masuk ke rumah Rasulullah bertanya, siapakah manusia yang paling engkau cintai sepeninggal Sayyidah Khadijah? Kata Nabi, Fatimah. Subhanallah. Ketika Fatimah lahir, Sayyidina Ali bertanya, kan Sayyidina Ali ini mau dipelihara mulai masih kecil, lagi balita. Sayyidah Khadijah bermusyawarah dengan Rasulullah, bagaimana kalau kita mengambil salah seorang putra Abu Thalib, pamanku, kata Nabi, karena dia juga dalam keadaan sederhana ekonominya, kita akan bantu. Kata Khadijah, aku sangat menginginkannya. Jadi Sayyidina Ali ini dibesarkan oleh Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Begitu Fatimah lahir, Sayyidina Ali ada di situ. Kenapa engkau berikan nama Fatimah? Fatimah, kata Nabi, aku tidak memberikan namanya kecuali wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatimah artinya wanita, perempuan yang dibebaskan oleh Allah dari neraka dan keturunannya dan orang-orang yang mencintainya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cintakah pian dengan Sayyidah Fatimah? Cinta. Ini ada Ibu Syarifah Wanci di sana. Doakan Ibu Pahlah bahwa kami kena berataan masuk surga. Amin ya Rabbal. Masya Allah, mengalir di dalam anak cucu Sidin Habaib, ibu-ibu syara'ib, darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana awal man dukhula jannah, seluruh manusia akulah yang pertama kali Nabi masuk surga. Sallallahu alaihi Nabi. Summa dzurriyyati, kemudian anak cucuku. Nah, mudahan para habaib kita dipanjangkan umur, ibu-ibu syarab kita di mana saja berada dipanjangkan umur, sehingga panjanglah keberkahan mereka buat kita semua. Amin ya Rabbal. Summa mahbuban, kemudian orang-orang yang mencintai kami. Cintakah pian lawan Rasulullah? Cintakah dengan Sayyidah Khadijah? Cinta. Cintakah dengan Sayyidah Fatimah Ad-Zahra Al-Batul? Cinta. Subhanallah, Masya Allah, la quwata. Berarti surga di dalam tangan, tinggal menyukuri jalan di pupuk cinta ini sampai kembali kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, kata Sayyidah Aisyah, aku berada di rumah bersama Rasulullah di Madinah. Tiba-tiba datang Sayyidah Fatimah bersama suaminya Ali, diikuti oleh anak kesayangan dua orang, Hasan dan Husin. Saat itu Rasulullah dalam keadaan tidur memakai selimut yang berwarna hitam. Kemudian Rasulullah, begitu Sayyidina Ali mendekat, Fatimah mendekat, cucu beliau mendekat, memeluknya dengan kain hitam selimut tadi, dipeluk Nabi di tengah-tengah, di kanan Fatimah, di kiri Sayyidina Ali, cucunya diletakkan di depan pahanya, dan beliau membaca ayat Al-Quran. Lalu baca pula, lalu dibaca sirin ayat ini manaqib as-Sayyidah Fatimah. Beliau membaca ayat ini, kata Sayyidah Aisyah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum
rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Amin. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan kekotoran di dalam diri kalian semua, hai ahlul bait, ujar Allah. Dan Allah ingin membersihkan kalian semua sebersih-bersihnya. Untungnya ai Rasulullah, untungnya Sayyidina Ali dan Fatimah, beruntungnya Sayyidina Hasan dan Husain dan keturunannya. Alangkah beruntungnya kita yang mencintainya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga Nabi kita ngajari doa ini kepada Sayyidah Aisyah. Apa doanya, Bu? Supaya kita diberi cinta yang sejati kepada Allah, kepada Rasul. Karena jangan almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, seseorang pasti dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat dengan orang yang dia cintai. Baca, Bu, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabika wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbik. Amin. Ya Allah, cintakan hati kami kepadamu 100%. Cintakan hati kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Cintakan hati kami kepada orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Cintakan hati kami kepada setiap orang, setiap amalan yang mendatangkan cintamu kepada kami. Amin. Ibu-ibu, terakhir ulun hendak pakai sah, siap kamandangari? Siap. Suatu hari terdengar kabar ke seluruh pelosok Arab tentang kerasulan Nabi Muhammad. Sampai-sampai Raja Arab yang bernama Habib bin Malik ingin menyaksikan bagaimana gerak Nabi akhir zaman itu. Jadi raja ini keturunan Quraisy juga, bubuhan Nabi kita juga, tapi istananya buat di negeri Syam, jauh di sana. Jadi kada ada istana, sabaharian buat istana raja tuh kada boleh di Mekah. Kerajaannya matur kada boleh di Mekah, itu khusus kota suci Mekah Madinah ini, bukan untuk kerajaan. Jadi kerajaan Arab pada saat itu berada di negeri Syam. Rajanya bernama Habib bin Malik. Dia datang membawa ajudan orang-orang dekatnya, disertai 12.000 pasukan datang ke Makkah. Ketika dia sampai ke Makkah, beritakan kepadaku tentang Muhammad, ujar si raja ini, tentang Muhammad bin Abdullah itu. Berceritalah orang-orang yang di Mekah, pemuka Mekah ini, sesungguhnya ada seorang lelaki katanya, yang katanya dia seorang nabi, wahai baginda raja. Dia bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Anu bin Nabi Allah Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana sifatnya? Kata raja, orangnya Masya Allah, ujian yang bercerita nih kada wani bermustahil raja, luar biasa mulia akhlaknya, lembut kata-katanya, orangnya sangat dipercaya, sangat amanah, luar biasa. Kami merasa beruntung dengan kehadiran dia di Makkah ini. Tapi setelah dia sekarang, dia sudah berkeluarga, dia mencela Tuhan-Tuhan kita, yang wahai raja, musuh Nabi, mencela Lata dan Uzza, patung yang kami sembah. Kata raja, aku kirim surat, katakan kepada Muhammad, suka tidak suka, dia harus berhadapan dengan aku. Keluar Nabi. Bersama siapakah Nabi keluar? Dengan Khadijah. Khadijah ini kadang membiarkan Nabi itu gue kemana aja, tulak didampingi. Sidin pembela utama. Dia berpakaian yang lengkap. Sayyidah Khadijah ini bersama Rasulullah. Di samping kanannya Abu Bakar Siddiq, di samping kirinya Khadijah. Nah lain kedua nih, ada praja bertiga nih. Jadi raja ini sudah sampai di dekat Abik Jabal Qubais. Mudahan kita menyaksikan langsung gunung, ayah seluruh gunung di dunia ini, Abik Jabal Qubais, di samping kanan daripada Pasaian. Karena untuk tunjukkan asal imbaynya tulaknya. Situ gunungnya.
Sudah itu ujar raja, kalau engkau benar seorang rasul, aku minta buktinya. Ujar Nabi, apa yang engkau kehendaki? Pasukannya 12.000 bersenjata berataan. 12.000. Apa yang engkau kehendaki wahai raja? Gemetar Abu Bakar, gemetar Khadijah, lihat pasukannya. Ujar Nabi, tenang wahai Abu Bakar, wahai Khadijah, tenang. Aku akan hadapi sendiri. Aku akan hadapi. Allah selalu menolong aku. Dia Khadijah nih gemetar, sudah ketakutan. Apa yang engkau kehendaki wahai Raja Habib bin Malik? Aku ingin. Ini kan siang hari. Dipercepat matahari ini tenggelam. Matahari kayak ini Nabi suruh mengenal Nabi kita menenggelamkan matahari. Aku minta, kalau memang engkau benar seorang Nabi dan Rasul, engkau memberikan bukti mukjizat ini siang hari supaya matahari dipercepat tenggelamnya sehingga gelaplah malam. Dan aku minta supaya bulan terbit dengan sempurna. Dan bulan itu aku minta yang dia di angkasa mengecil, mun ganal matiannya seorang sabumin, sebab bumi ganal bulan pada bumi, dia mengecil, kemudian dia membelahkan dirinya, masuk yang sebelah di tangan gamis tangan jubahmu sebelah kanan, baganal harinana. Nah, supaya bulan masuk ke sini. Masuk bulan itu di kanan tangan gamismu dan masuk lagi di kiri jubahmu yang sebelahnya. Kemudian masuk sini. Kemudian dia menyatu kembali. Kemudian dia bersaksi. Dia mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau memang kau seorang nabi. Benarnya bu permintaan beratnya. Lalu buah. Setelah itu ya raja. Setelah itu tolong matahari kembalikan siang pulang. Disuruh siang pulang, kembalikan siang kayak ini nah, terang benderang. Permintaannya siang. Dan setelah itu ujar Nabi, setelah itu maukah engkau beriman? Bila mukjizat ini dibuktikan oleh Allah, aku mau beriman. Tapi satu lagi syaratnya. Kenapa pulang ya Nabi? Satu lagi syaratnya. Aku nih raja ada pikiran. Siang malam nangku pikirakan nang sebuting nih nah. Aku ada yang dipikirkan di kepalaku Nina. Dan aku ingin engkau menebak dengan pasti apa yang sedang aku pikirkan di dalam kepalaku ini. Datang malaikat Jibril, tapi raja kan melihat diikuti 12.000 malaikat dengan bersenjata. Nang raja kan bawa 12.000 tentara, manusia aja nih malaikat memakai senjata 12.000. Ujar malaikat Jibril, aku datang kepadamu ya Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadamu, hai Muhammad kekasihku, sallallahu ala nabi, aku akan tundukkan matahari dan bulan sekehendakmu. Tenanglah engkau dan jangan engkau takut dan jangan bersedih. Aku bersamamu. Subhanallah. Naik Nabi ke gunung Abi Jabal Qubais. Mudahan kita naikkan bola. Amin. Biasanya jamaah ulun bawa naik di jembatannya tuh biar merasa asa naik di Jabal Qubais. Ada jembatan buat dibangun di samping Abi Jabal Qubais tuh. Naikkan kami ke situ. Naik Nabi ke bukit Abi Jabal Qubais. Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, Nabi berdoa. Tiba-tiba aja gemuruh di atas langit. Gelap malam, matahari tenggelam. Subhanallah, bulan muncul sangat sempurna di langit. Terbelalak mata rajanya. Nah di siang kayak ini nih, ada dia bisa bahalulung takutan sako. Ketakutan kita kayak ini nah. Tiba-tiba gelap, bulan ada. Ya apa menggatar lintuh berataan rajanya kebental. Menjadi sebuah kenyataan. Raja dan 12.000 tentaranya gemuruh ketakutan. Nah tiba bulan, kemudian bulan di langit berputar, mengecil, ya lalu terbelah di hadapan raja nih, hadapan Nabi, lalu tidak di Abi Jabal langsung masuk sebelah dari kanan, sebelahnya dari kiri, akhirnya keluar lagi
keluar lagi, menyatu, kemudian berada di atas kepala Nabi. Bulan ini tidak langsung naik ke langit, lalu mengucap 2 kalimat syahadat. Sama-sama, Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naik bulan nih, membesar, hilang. Pulang matahari muncul. Dan matahari Nasrul Tengah muncul kembali. Ujar raja, aku akan beriman kepadamu, beriman seluruh kulit dan batang tubuhku kepadamu. Tapi satu lagi syaratnya. Apa yang sedang aku pikirkan? Raja ngarannya. Ujar Nabi, engkau sedang sedih, memikirkan satu-satunya anakmu, belahan jiwamu, seorang anak perempuan yang sudah gadis. Dia lahir lumpuh dan matanya buta. Bukankah itu yang engkau pikirkan? Benar, raja. Wahai raja, apabila engkau beriman, anakmu yang lumpuh akan sempurna seperti layaknya gadis. Allah menyembuhkan kebutaannya dan dia akan menjadi seorang gadis yang sempurna. Maka raja ini berkeringat. Ujar raja, asyhadu, sekali lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai pasukanku yang 12.000, wahai hulu palang pendampingku, apakah kalian beriman kepada Allah? Semuanya kembali mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini aja yang bisa lu sampaikan. Nah, mudahan besar manfaat, mudahan hidup dan mati kita dalam mengucap kalimat thayyibah ini. Amin ya rabbal. Insyaallah makbul. Ala tilkan ya bisirin nabi wali nabi bisiri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum ulun batahlil ulun hendak membayukian amalan maukah? Rasulullah bersabda, ini ulun sabulan ini dia membagi fotokopi ini berapa ribu sudah. Jadi Rasulullah bersabda, siapa yang mengamalkan zikir ini nah sehari 100 kali akorkah? Pendek aja, dibukakan baginya rezekinya, pintu-pintu rezekinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan orang itu daripada siksa kubur. Amin. Dan Allah membukakan bagi orang yang mengamalkan ini doa 7 pintu langit dan pintu-pintu surga yang 8. Amin. Amin. Terserah pian mau dikredit amalan ini 20 pagi, 20 tengah hari, johon 5 waktu 20 100. Iring ulun bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul Wa'dil Amin. Nah, silakan bagi. Selamat mengamalkan ibu-ibu. Ijazahkan pian sahur. Ulun terima. Insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu. Dibuat banyak panana di luar nah. Sampai keluar, masya Allah. Semua kita cinta kepada Rasulullah. Mudah dikabulkan oleh Allah segala hajat dan permintaan dan hajat-hajat sahibul bait, hajat-hajat kita dan anak-anak semua, karib kerabat kita, muslim-muslimat, makbul segala hajat. Ala tilkanya bisri nabi wali nabi bisri suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لحضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وسيد علي المرتضى وسيداتنا خديجة الكبرى وسيداتنا فاطمة الزهراء وابن حسن سيدنا حسن والحسين وذرية مسادة الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل من ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد
sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qara'na min manaqib sayyidatuna Khadijatul Kubra wa sayyidatuna Fatimatul Zahra radhiyallahu anhuma wa radhiyallahu anhum wa nafa'na bihima wa bi ulumiha bid daraini amin. Muttaqina li mardatika muttaqina min sakhatika mu'minina bika muhtasibin li sawabika khalisina mukhlisina li wajhikal karim ba'dal qabul indaka hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah ali kulli ashabi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ali baitihi wa asharihi wa ansarihi wa asyaihi wa muhibbihi wa muhibbatihi wa ummatihi wa ilaina ma'ahum ajma'in khususan ila sayyidatina Khadijatul Kubra wa sayyidatina Fatimatul Zahra wa abnaiha al-Hasanain Sayyidul Hasan wal Husain wa zurriyyat ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحاب كل وإلى أرواح جميع الرقباء والنقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والأقطاب والغوث ثم إلى أرواح سائر الأولياء من العرب والعجم والأئمة المجتهدين وحمالة القرآن العظيم والقراء المخلصين والأئمة المحدثين والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وجميع الطرق المعتبرة والفقهاء والمؤلفين بالعلوم الشرعية أينما كانوا والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين والعارفين بالله والمقربين عند الله dan seluruh guru-guru kami yang sudah mendahului kami wa jami' masyayikhina wa liman sawm bil khair wa jami' abaina untuk seluruh abah mama keluarga sahibul bait yang sudah mendahului wa ummahatina wa usulina wa qurina wa azwajina wa asharina wa aqribana qarib kerabat kami semua ya Allah warhamina wa hawashina wa atba'ina wa jama'atina wa jami'a min asana ilaina wa zawil huquqil wajibati alaina wal hadirin fi majlisina wa alaihim wa alaihinna summa ila arkafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi Haji Rafa'i bin Adam wal ru'ah Hajjah Aluh binti Adam Haji Kamaruddin bin Haji Rafa'i dan seluruh keluarga yang sudah meninggal dunia yang sudah mendahului kita ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nusulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilna wa iyyahumul jannatal firdaus bi ghairi hisab ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله قبول حاجات تقبل الله منكم.